kepada generasi penerus. Ketiga, Bor masih punya aset, yaitu wisata alam. Mantap tuh. Sudah tua banget ini ya, jadi kalau mau dihidupkan mobil, saya bisa tantangan. Terbesar itu dari tengah ini menuju ke otak, tujuannya supaya tidak boleh konslet. Karena itu sesuai protokoler hari ini bahwa saya mengawali, kemudian kita makan siang bersama, lalu sesudah itu kita tobe bau. Saya agak khawatir juga dengan rancangan ini karena biasanya setelah makan siang itu makanan yang tadi kita nikmati lalu mulai menyerang mata dan kaki. Mata mulai mengantuk, lalu kaki mulai pergi mencari tempat tidur. Tapi berharap bahwa hari ini menjadi hari yang memang kita sepakat untuk bisa ada sebuah hal baru di tempat ini. Setuju ya Bapak Mama? Baik, makanan sudah dibuka taplaknya Bapak Bupati. Karena itu. Dan acara yang berikut ini adalah Tobo Bau. Mungkin di dalam acara Tobo Bau ini ada satu dua hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan saya atau Desa Bor yang juga menjadi desa destinasi pariwisata di Kabupaten Lembata. Bor sedikit unik. Bor punya alam yang unik. Dan pada kesempatan ini juga saya juga menyampaikan bahwa di Bor ini ada sawah dan juga ada pertanian lahan kering. Dan sawah Baik, terima kasih untuk Bapak Desa. Harapannya terwujud. Tidak aman kan kata Ari, ketika kalau orang datang mau mandi di sini agak sedikit pelengang sedikit itu kita jangan protes di sana itu begini-begini. Pariwisata memang seperti itu. Orang butuhkan agak sedikit bebas, tetapi bebas yang terorganisir. Keputusan dari Asosiasi Pusat Indonesia, khususnya bidang asosiasi perjalanan wisata, untuk membantu Lembata di dalam baik mempromosikan maupun mendatangkan dan melayani
wisatawan yang datang ke Lembata secara khusus. Lihatkan lagi untuk lebih mendorong lagi destinasi-destinasi yang ada Lembata ini di dalam pariwisata nasional kita. Khusus dalam bidang pariwisata, saya akan hadir di sini bersedia meluangkan waktu untuk bagaimana kita berdiskusi mengenai destinasi-destinasi yang ada di sini. Kemarin Bapak Bupati sudah bilang Pantai Pro ini yang begitu indah, juga Pulau Siput. Nah, kebetulan juga hari ini kita sedang dalam rangka finalisasi penyusunan rencana pembangunan daerah, sehingga seluruh gagasan kita yang akan kita sampaikan hari ini bisa kita masukkan ke dalam program kegiatan melalui OPD teknis terkait. Ya, tanpa ada kita perempuan, desa wisata ini mungkin tidak akan jalan. Tadi jalannya udah dibicarakan ya. Jadi senyum. Yang penting di dalam membangun desa wisata ini adalah membangun pola pikir kita semua. Dan satu hal lagi ya, dalam membangun desa wisata ini ibaratnya Pak Bupati, di mana ada gula di situ ada semut ya. Jadi banyak wisatawan yang hadir di sini dan anak-anak kita kemungkinan itu jangan sampai terjadi putus sekolah, jangan sampai nanti dengan budaya-budaya luar yang masuk, budaya kita dipertahankan dan anak-anak kita diberikan ruang dan kesempatan. Perhatian terhadap anak-anak itu penting di desa wisata, karena namanya wisata itu kalau bisa dicanangkan, sekalian usul Pak Bupati, Ibu dan semuanya warga desa Bour ya, karena ini Tobo Baung. Nah, diskusi. Nah, kalau memungkinkan kita satukan sinergi kita menjadikan desa Bour desa wisata yang ramah perempuan dan peduli anak. Ini harapan kami. Mungkin Ibu Menteri Mariel Kapangestu memberikan SK desa wisata itu. Jadi toh kita berbicara saat ini juga Bapak Desa perlu tahu bahwa pantai ini kotor sekali. Padahal kita sejak tahun 2007, 8, 9 kita kebut di Bour ini, tapi toh masih seperti ini. Ini yang kami juga sayangkan. Jadi tidak bicara master plan tetapi ada RIPO, turunan dari RIPDA. Terima kasih. Tawarkan bahwa kami akan buat ini buat ini. Itu saja. Dan selalu saya ingatkan bahwa kami juga dari gereja membantu supaya ekonomi umat di sini bisa berkolaborasi. Sebanyak ada di sini juga. Kami sering di sini. Dan juga agrowisata Mabia juga kami berusaha connect dengan begitu banyak di sini. Dengan the future harap sukses. Itu benar, kita semua mengalami, tapi sudah kita masuk ke dalam rumah di sini saja. Rencana, terus yang disebut juga adalah Bukit Cinta. Nah, Bukit Cinta ini hasil pemerintah daerah. Dewasa. Oleh karena itu, di tempat ini saya ajak kita semua, jadikan gerak Expo Budaya ini hari ini yang sedang kita buat keliling, bahkan ada yang merasa kecapean, gerakan yang bagus untuk kita kedepankan budaya sebagai the leading sector, bukan wisata. Kalau budaya sudah maju, dengan sendirinya wisata akan welcome to Lembata. Sekian. Nah, pada kesempatan sekolah ini kita hanya mau menyampaikan apa yang menjadi hambatan dalam pembangunan desa wisata di Lembata ini. Jadi desa wisata yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati. Jadi baru berjalan 2 tahun ini, 2 tahun lebih, sehingga ini butuh kerjasama semua pihak untuk bisa bersama-sama membenam tentang pariwisata. Nah, di situ mereka secara spontanitas ini program yang ada untuk berusaha untuk membenah daya tarik alam dan daya tarik budaya yang ada di desanya masing-masing menjadi destinasi wisata.
dan itu menjadi kita yang berat, dan butuh keterlibatan dari semua pihak sehingga secara terus-menerus bisa membuat program untuk pendampingan bagaimana masyarakat bisa menyadari bahwa desa wisata itu bukan hanya terfokus pada tempat wisata yang saja, tapi keseluruhan wilayah desa itu bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan yang mau berkunjung. Mama-mama yang sudah menyiapkan kami makan tadi, terima kasih. Mama-mama, ya. Dah. Baik, sebelum saya omong lebih jauh, Om Abed selaku Ketua Asita Provinsi melantik dulu pengurus Asita Kabupaten Lembata. Kalau sudah ada, saya minta para pengurus maju ke depan, berlutut di sini supaya diberkati oleh Om Abed. Silakan para pengurus Asita. Selanjutnya saya beri mic ini kepada Om Abed. Ya. Sebagai Wakil Ketua Ibu Antonia Bunga Manuk, silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu pengurus Asita Lembata yang saya hormati. Mohon diikuti kata-kata saya sebagai janji pengurus Asita. Janji ini berlaku untuk seluruh Indonesia, bahwa saya akan taat dan setia, bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi pariwisata itu kenikmatan. Jadi kalau saya mau ke Bor, saya datang itu untuk menikmati. Jadi kalau saya datang ke Bor, saya tidak perlu masak lagi, saya tidak perlu bikin lawar lagi dan sebagainya. Karena kita berwisata, datang dan semuanya itu ada di Bor. Saya tidak matang. Pertama, infrastruktur jalan yang menghubungkan ke Bor harus baik. Orang datang itu menikmati, duduk, enak, tidak pernah badan sakit, dan sampai di Bor. Sampai di Bor itu ada hiburan. Orang datang untuk menikmati hiburan. Bukan datang sepi-sepi, duduk sendiri, makan sendiri, pulang sendiri, selesai. Orang datang untuk kenikmatan. Kenikmatan. Karena itu, orang yang mengelola pariwisata di Bor, dia harus menyiapkan kenikmatan-kenikmatan itu. Dan salah satu kenikmatan yang tidak pernah akan habis-habisnya adalah atraksi budaya. Mengapa kita pilih ini? Atraksi budaya itu tidak akan pernah habis-habisnya, tidak akan pernah habisnya. Selama manusia itu masih hidup, dia akan hidup di atas budaya. Kita punya program-program untuk pariwisata, khususnya peningkatan SDM di daerah. Jadi puji Tuhan hari ini saya sudah dipertemukan dengan Ketua Asita Lembata. Kita akan berkoordinasi lebih detail mengenai program Asita baik DPP maupun DPD dan DPC sendiri. Jadi kita akan sinkronkan itu semua, khususnya dalam bidang peningkatan kapasitas masyarakat, sumber daya masyarakat di destinasi-destinasi. Karena kita melihat untuk khusus Lembata ini dari pengembangan desa wisata sudah turun dari Jakarta beberapa LSM ya. Jadi kita melihat ini momen yang bagus untuk gimana kita bisa sinkronisasi program. Jadi baik destinasi maupun SDM-nya seia sekata dalam program peningkatan kapasitas. Jadi pemerintah menyiapkan destinasinya, Asita dan LSM yang lain yang bergerak di bidang kemasyarakatan bisa membantu dalam program peningkatan kapasitas masyarakat. Kira-kira itu.
Ya, ini merupakan bentukan pertama dari Asita, khususnya di Kabupaten Lembata ini. Memang sebelumnya sudah ada beberapa anggota, karena di kami di Asita ini ada yang namanya anggota penuh dan ada yang namanya anggota kehormatan dan lain-lain. Sudah ada beberapa yang menjadi anggota penuh karena mereka memang intens di bidang pariwisata dan pelayanan wisatawan. Seperti Pak Tony, Pak Camat, Pak Dion, mereka itu memang sudah beberapa tahun lalu sudah intens dan mempunyai hubungan yang terus-menerus dengan kami, baik di DPD maupun DPP. Jadi saya harap dengan Bapak Ketua yang sekarang bisa lebih menggigit lagi bahwa peran Asita itu bukan hanya sekedar tiketing, tapi bagaimana kita melayani wisatawan dan mempersiapkan destinasi itu dengan baik. Wisata dan kawasan desa wisata dan sekitarnya itu mesti dibuatkan master plan-nya, sehingga ke depan kita mempunyai mata rantai yang jelas. Karena tanpa sebuah mata rantai yang jelas sangat sulit bagi kita untuk action. Sehingga ini usulan yang baik, dan teman-teman di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang mempersiapkan master plan tidak saja untuk desa wisata, tetapi juga untuk 3 kawasan desa wisata dan sekitar. Karena keterhubungan ini yang kita mau, supaya semuanya jangan berjalan sendiri-sendiri, semuanya menjadi satu mata rantai yang kemudian membentuk sebuah pusat pertumbuhan yang baru, pusat pertumbuhan pariwisata. Mungkin terakhir harapan dari Bapak Bupati terkait dengan ekspor budaya. Tetap saredam, tetap tantau untuk Lembata yang lebih baik, bukan saja hari ini, tapi sampai ke anak cucu. Sampai kapanpun budaya akan menjadi kekuatan dalam menggerakkan, membangun sumber daya manusia, pembentukan karakter anak-anak Lembata, dan juga aura positif untuk pembangunan fisik Lembata ke depan.